Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aminur Rahman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas peranan sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dari peran sumber daya dalam manajemen operasi itu? Mari kita beralih ke slide selanjutnya. Definisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sebagai penarik, seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Itu menurut Suikidjo. Yang kedua, menurut Bukhari Zainun, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting, bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia identik dengan manajemen. Selanjutnya, tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia itu ada 4. Yang pertama, tujuan organisasional. Apa itu tujuan organisasional? Yaitu memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen sumber daya manusia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan fungsional. Tujuan fungsional manajemen kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan kebuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan ini ialah bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Keempat, tujuan personal. Tujuan personal ini membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individu bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Selanjutnya kita beralih ke fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama di ranah manajemen, yang kedua di ranah operasional. Di ranah manajemen tersendiri ada 4 poin. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga directing, yang keempat adalah controlling. Sedangkan di operasional kita bagi menjadi 6. Yang pertama perencanaan tenaga kerja, yang kedua pengembangan tenaga kerja, yang ketiga penilaian presentasi kerja, yang keempat pemberian kompensasi, yang kelima pemeliharaan, dan yang terakhir PHK atau pemberhentian tenaga kerja. Selanjutnya kita beralih ke peran sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama administratif, yang kedua operasional, dan yang ketiga strategi. Administratif ini fokus pada proses administrasi dan menjaga rekaman dengan waktu singkat kurang dari 1 tahun. Sedangkan jenis-jenis aktivitas yang itu ialah mengurus kepentingan karyawan, mendistribusikan karyawan baru dan mengarahkan, terus memberikan arahan tentang SOP dan kebijakan, melaporkan masalah pegawai atau masukan pegawai. Sedangkan di operasional yaitu adalah fokus kepada operasional, pendukung dengan waktu menengah 1-2 tahun. Sedangkan jenis-jenis aktivitas yang dilakukan ialah memanage ke kompensasi, terus merekrut karyawan baru, melakukan pelatihan serta simulasi keselamatan kerja, dan yang terakhir memproses komplain dari tenaga kerja administrasi. Sedangkan yang strategi yaitu adalah fokus mengelola organisasi secara luas dengan waktu panjang 2-5 tahun. Sedangkan jenis-jenis aktivitas ialah akses tren atau isu bisnis, merencanakan pengembangan komunitas kerja, terus mengumpan restrukturisasi organisasi, memberikan saran dalam akuisisi atau merger, dan yang terakhir adalah rencana strategi kompensasi.
Selanjutnya itu kita akan bahas tentang tugas-tugas manajemen sumber daya manusia. Di sini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, melaksanakan analisis pekerjaan untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik. Yang kedua, meramalkan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, orientasi dan training karyawan, mendesain dan mengimplementasikan program pengelolaan pengembangan organisasi. Keempat, membangun tim yang efektif di dalam struktur organisasi. Yang terakhir, mendesain sistem penilaian karyawan. Nah, sedangkan di poin yang terakhir ini, kita akan membahas tentang permasalahan sumber daya manusia. Permasalahan sumber daya manusia sendiri ada 8 poin. Yang pertama, kesalahan menempatkan orang dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, turnover yang tinggi. Yang ketiga, rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, membuang waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Yang keenam, angka kecelakaan yang tinggi. Yang ketujuh, ketidakadilan dalam pengupahan. Dan yang terakhir, ketidakberdayaan karyawan. Jadi selesai sudah pembahasan kita terkait peranan sumber daya manusia dalam manajemen operasi ini. Jadi kita bisa lihat dari definisi, tujuan-tujuannya, fungsi-fungsi, peran sumber daya manusianya, tugas-tugas manajemen sumber daya manusianya, permasalahannya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa melihat ataupun mendengarkan dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.